Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan melaksanakan ibadah kita. Kita mau bersekutu dengan Tuhan untuk pertolongan yang sepanjang minggu ini telah kita rasakan, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Mari kita mengingat kasih Tuhan untuk setiap anugerah yang telah Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kasih-Nya, ingat kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan. Ingat kasih-Nya. Sidang jemaat Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kebaikan-Nya, dan anugerah-Nya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Ajarlah kami untuk dapat selalu mengingat kasih Tuhan dalam kehidupan kami, dalam waktu-waktu yang kami lalui,
Terima kasih untuk pertolongan Tuhan sepanjang minggu ini yang kami boleh rasakan. Kami ingin selalu mengenal Tuhan, kami ingin lebih dekat lagi, memikirkan, mengetahui, merasakan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Kami ingin menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan, karena Tuhan pun telah menjadi sahabat yang baik untuk setiap kehidupan kami. Tuhan, pada pagi hari ini kami akan memulai kebaktian kami. Kiranya Engkau bertahta di atas setiap pujian penyembahan kami, karena tujuan kami hanyalah untuk menyenangkan nama-Mu pada pagi hari ini. Kami siap untuk memuji membesarkan nama Tuhan melalui setiap pujian nyanyian yang akan kami naikkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Tuhan Yesus yang senantiasa menjadi sahabat dalam kehidupan kita semua. Kita mau angkat pujian ini, pengakuan kita bahwa kehidupan kita adalah anugerah yang Tuhan berikan untuk kita bisa menjadi sahabat yang baik untuk Tuhan. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Mari jemaat Tuhan, kita mengangkat pujian ini kembali. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Hidup yang kupilih membuatku berarti, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Ku buka mataku, lihat sekelilingku, ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatan-Mu, oh, ku dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kau sahabatku, berada di sisiku. Kau sahabatku selama-lamanya. Kau sahabatku, berada di sisiku selama-lamanya. Haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Jemaat masih tetap bangkit berdiri. Kita ingin selalu berada dalam naungan Tuhan, lindungan Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, melintasi langit yang tinggi, melintasi badai hidup. Kita angkat pujian ini. Aku ingin selalu berada di dalam hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu.
Di bawah kepak sayapmu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Sekali lagi katakan, aku ingin selalu berlindung di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi badai biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Bagai Raja Wali, bagai Raja Wali melintasi gunung tinggi, bagai Raja Wali melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayap-Mu Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Melintasi langit biru bagaikan Raja Wali. Haleluya. Puji Tuhan, jemaat Tuhan. Saya persilahkan duduk kembali. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan. Kita ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Terutama pada kesempatan kali ini kita akan mendengarkan isi hati Tuhan melalui perantaraan hamba yang telah Tuhan urapi. Terima kasih Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih lagi Tuhan. Kami ingin melihat ke dalam kehidupan kami segala kebaikan yang telah Tuhan berikan. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kita angkat pujian ini menjadi pengakuan kita untuk kita senantiasa rindu mengenal Tuhan lebih lagi. Haleluya. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku
terkagum bila kulihat hidupku dan karya tanganmu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karyamu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu dan ku ingin mengenalmu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihimu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Ku ada untuk menjadi penyembahmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami penyembahmu. Haleluya. Terima kasih Bapa. Oh Tuhan, kami sembah Kau. Haleluya. Segala pujian syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami ingin mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Inilah yang menjadi ungkapan hati kami. Sama seperti Tuhan yang telah mengenal kami, Tuhan yang telah mengasihi kami lebih daripada apapun. Kiranya setiap kasih yang telah Tuhan berikan dapat kami lakukan juga kembali kepada Tuhan. Walaupun kasih kami tidak sempurna secara manusia, tetapi kami ingin mengasihi Tuhan sepenuh hati kami. Kami ingin mengutamakan Tuhan, mengenal Tuhan melalui setiap firman-Mu, melalui setiap suara Roh Kudus yang kami dengarkan dalam hati kami. Tuhan, kami sudah memuji membesarkan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Engkau pakai lidah bibir hamba-Mu menjadi saluran berkat untuk setiap jemaat GPD Bahtera pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih segala pujian syukur dan hormat hanya kami naikkan kepadamu. Kami menyiapkan tanah hati kami yang terbaik untuk ditaburi benih kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, jemaat Tuhan dipersilahkan duduk kembali. Pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Ibu Gembala. Shalom, jemaat Tuhan di mana saja berada. Tuhan Yesus baik, memberikan kita waktu dengan kesehatan yang Ia berikan. Sebagai rasa syukur kita mau beribadah pada pagi hari ini. Kita beribadah pada pagi hari ini. Segera kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari sama-sama kita membuka di dalam Roma 5 ayat yang ke-10. Saya persilahkan sidang jemaat bangkit berdiri untuk menghargai firman Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-10. Kita baca bersama-sama. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan
oleh hidupnya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya persilahkan duduk kembali. Hubungan kita dengan Tuhan mempunyai banyak aspek yang berbeda, ya. Tuhan adalah pencipta kita. Tuhan adalah sebagai Tuhan kita. Tuhan adalah sebagai juru selamat kita. Tuhan sebagai banyak lagi, beberapa lagi aspek bagaimana Tuhan dalam kehidupan kita. Yang terlebih yang kita akan bahas pada hari ini, yaitu Tuhan adalah sahabat kita. Sangat senang, ya. Kita sangat senang kalau seseorang mau menjadikan kita sahabat. Sahabat itu beda dengan teman biasa, ya. Kita dapat mengetahui bagaimana ketika di Taman Eden, manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa. Di situ idealnya kita dapat melihat hubungan mereka begitu akrab, sangat bersahabat dengan Tuhan. Tidak ada rasa takut, tidak ada rasa bersalah. Tuhan sangat senang dengan mereka. Apalagi mereka sangat senang dengan kehadiran Allah. Kalau kita baca dalam kitab Kejadian, ya, setiap dikatakan di situ di dalam Kejadian, coba kita dapat melihat di sana, dikatakan di dalam Kejadian pasal yang ke 3, kita dapat melihat mereka berjalan-jalan. Kejadian 3 ayat 8, ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk. Jadi selalu setiap hari yang sejuk Tuhan berjalan, dapat menemui mereka. Begitu hubungan yang akrab. Tetapi kita tahu, karena ketidaktaatan manusia, maka hubungan yang ideal, yang akrab begitu, akhirnya menjadi rusak. Manusia menjadi takut untuk bertemu dengan Tuhan karena ketidaktaatan pada perintah Allah, sehingga hubungan itu menjadi rusak. Kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, ada beberapa pribadi yang mempunyai hak istimewa untuk menjadi sahabat Allah. Kita dapat melihat Abraham, Henok, Musa, Daud, dan Ayub, dan masih beberapa lagi. Tetapi kalau kita melihat sebagian besar di dalam Perjanjian Lama, bukan persahabatan yang terjadi, tetapi mereka menjadi takut akan Tuhan. Puji syukur melalui pengorbanan Yesus, ketika Ia menebus kita dari dosa, tirai di bait suci yang menjadi simbol keterpisahan antara Allah dan manusia itu menjadi robek. Sehingga manusia dapat langsung memberikan gambaran dengan tirai yang robek itu, menjadi gambaran bahwa tidak adalah keterpisahan kita dengan Allah. Kalau kita mau datang kepada Allah, maka kita dapat langsung. Kalau pada zaman dulu nggak bisa, ya. Kita mengetahui yang bisa masuk di dalam kemah suci yaitu hanya para imam. Kemah suci kita tahu terbagi 3 halaman, ruang suci dan ruang maha suci. Di ruang maha suci, di sana lah ada tabut perjanjian. Tidak bisa sebarang orang masuk, hanya imam. Imam lagi masuk, ditaruh giring-giring di bawah kakinya. Jadi kalau ada yang tidak benar dalam mempersembahkan korban, maka dia bisa mati. Nah, kalau dia mati, tidak bisa langsung orang masuk ke dalam tempat ruang maha suci itu. Tapi mereka rasa-rasa aja, kalau kenapa nggak bunyi-bunyi lagi dan sudah lama, maka digerek, ya, pakai tali, ditaruh di kakinya. Kan memang sebelum masuk ditaruh tali dan ada giring-giring. Jadi itu kalau sudah tidak bunyi-bunyi lagi dan sudah lama, maka tali itu yang akan ditarik. Begitu
keterpisahannya, ya, menggambarkan keterpisahan Allah dan manusia. Yang bisa masuk hanya imam yang mempersembahkan korban. Tetapi ketika Yesus mati, maka tirai itu menjadi robek. Orang dapat melihat. Ya, jadi kita dapat datang kepada Allah dengan kapan saja. Kapan saja. Bahkan bersyukur kita dikatakan imamat yang rajani. Di dalam Yohanes 15, kita baca bersama-sama dalam Yohanes 15. Yohanes 15 ayat yang ke-13, Yohanes 15 ayat yang ke-13, ini nasihat Tuhan Yesus, perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya mendekat, sudah dekat dengan dia mau naik ke salib. Yohanes 15 ayat 13, ya, dia memberikan nasihat kepada murid-muridnya. Yohanes 15 ayat yang ke-13 sampai 17. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, jadi Tuhanlah yang mengundang kita untuk menikmati persahabatan dan persekutuan dengan Dia. Bukan kita yang mau, Tuhan jadikan aku sahabat dong. Tidak. Tetapi Tuhanlah yang mengundang kita untuk menikmati persahabatan dan persekutuan dengannya. Kalau kita baca di dalam Kisah Para Rasul 17, mari kita baca Kisah Rasul pasal 17. Kisah Rasul 17 ayat 24. Kisah Rasul 17 ayat 24 sampai yang ke 28. Kita baca bersama-sama. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi. Dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujangga. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Nah, dari pembacaan kita dapat melihat mengenal dan mengasihi Tuhan adalah hak istimewa kita yang terbesar, dan dikenal serta dikasihi adalah kesenangan terbesar. Benar nggak? Kita dikenal sama orang saja dan dikasihi, wow, senang banget, karena pasti ada fasilitas. Seperti kita baca apa yang Dia katakan supaya mereka mencari Dia, sebab kita hidup kita seperti yang juga dikatakan, ya. Di sini dikatakan nafas dari satu orang, mana tuh, menentukan musim supaya mereka mencari dan mencari dan menemukannya walaupun Ia tidak jauh. Jadi Allah sangat dekat dengan kita. Di dalam kita dapat melihat di sini pembacaan kita sekali lagi, mengenal dan mengasihi Tuhan adalah hak istimewa kita yang terbesar, dan dikenal dan dikasihi adalah kesenangan yang terbesar bagi Tuhan. Di dalam seperti yang Ia katakan dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24. Coba kita baca dalam Yeremia 9 ayat yang ke-24. Yeremia 9 ayat yang ke-24. Yeremia 9 ayat yang ke-24. Yeremia 9 ayat yang ke-24.
Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Kalau kita mau bermegah, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah katakan kalau kita bermegah karena aku diberkati, aku punya mobil, aku punya rumah, aku punya segala, bukan. Tapi dia mau kalau kita bermegah karena kita memahami dan mengenal Allah. Kalau kita memahami dan mengenal Dia, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Oh nanti begini, oh nanti begini, oh nanti. Tidak, karena kita tahu Dia adalah Allah pencipta serwa sekalian alam. Apalagi Dia menjadikan kita sahabatnya. Dikatakan kalau kita menjadi sahabatnya, maka Dia akan memberitahukan kita perjanjiannya kepada kita. Ya, jadi biarlah kita bermegah akan hal ini. Sangat sulit dibayangkan bagaimana Allah yang Maha Kuasa itu mau menjadikan kita sahabatnya. Nah, di dalam pembacaan ini, di dalam renungan ini kita akan melihat bagaimana ada enam rahasia persahabatan ya dengan Tuhan. Kita akan bahas di dalam pelajaran ini 2 rahasia, kemudian nanti di pelajaran berikutnya 4 rahasia. Yang pertama yaitu melalui, kalau kita mau menjadi sahabat Allah, yaitu pertama melalui percakapan terus menerus. Melalui percakapan terus menerus. Jadi selain kita mengambil waktu untuk bersekutu dengan Dia, ya, setelah buka mata, ya, jangan banyak orang yang waktu berdoa, wah khusus sekali, oh Tuhan begini, wah senang sekali. Tetapi ketika dia buka mata, waduh, kelakuannya, perkataannya sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jadi supaya kita ketahui, Allah itu selalu hadir. Sepasti udara segar yang kuhirup, Dia sepasti fajar yang mereka setiap hari. Jadi Dia ada sepasti udara. Udara di mana adanya? Ya di mana-mana, ada selalu. Begitupun dengan kehadiran Tuhan, karena Dia Allah yang sangat besar. Jadi di samping kita mengambil waktu untuk bercakap-cakap dengan Dia, ya, mengambil waktu bercakap, ketika kita mulai bekerja, kita bisa bercakap-cakap dengan Dia. Jadi ada selalu hubungan kita bercakap, lagi cuci piring, lagi bekerja di kantor. Tuhan, Engkau adalah penolongku. Tuhan, ini tanggung bulan nih Tuhan. Nah, lagi kurang-kurang nih duit. Ya, kalau saya selalu dalam keadaan kepelikan, firman Tuhan, jangan sampai aku berdosa kepadamu. Jangan sampai aku berdosa. Kenapa? Karena kadang kita bertindak menurut maunya kita, bukan maunya Tuhan. Dikala ada masa-masa kepelikan, bukan maunya Tuhan yang kita lakukan. Makanya saya selalu berdoa, Tuhan, biarkan hari ini jangan aku berdosa kepadamu. Jadi ada percakapan terus menerus dengan Tuhan. Naik angkot, di mobil, kita bercakap dengan Dia, ya. Kemudian yang berikutnya, ya, kita bisa juga berkata misalnya di sini, Tuhan, kiranya Engkau menyertaiku. Terima kasih Tuhan, aku menerima anugerah-Mu. Ayat yang tidak ini lagi, ya, yang tidak kita tidak lupakan, yaitu tetaplah berdoa. Yang kedua, melalui meditasi terus menerus. Meditasi bukan kita disuruh meditasi yang kayak bukan. Maksudnya meditasi ini adalah pikiran kita itu fokus. Pikiran kita fokus kepada Tuhan. Jadi setiap hari itu
pikiran kita harus fokus kepada Tuhan. Fokus. Kita lagi dalam keadaan sulit, selain kita tadi bercakap dengan Dia, maka yang berikutnya yaitu pikiran kita juga harus fokus kepada Dia. Kita harus fokus walaupun dalam keadaan apapun juga, kita harus ingat kepada Dia. Dikala kita dalam kepelikan, Tuhan adalah penolongku. Di dalam keadaan yang tidak mengenakan, pikiran kita fokus kepada Dia. Ya, maka kita akan melihat bagaimana kehadiran Allah. Bukan kita dapat melihat, tetapi kita dapat merasakan bagaimana kehadiran Allah itu nyata dalam kehidupan kita. Sepanjang hari kita lalui, kalau kita selalu bercakap dengan Dia dan pikiran kita selalu fokus kepada Dia, kita akan melihat. Boleh ada tantangan, sebab Tuhan tidak pernah menjanjikan untuk kehidupan kita ini tidak ada masalah, tidak. Tapi Dia katakan apa? Seperti yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Ada sukacita sehingga kita keluar sebagai pemenang. Apalagi ingat janjinya, Dia mau menjadikan kita sahabat. Nah, berkat di dalam berkat menjadi sahabat, coba kita baca di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-14. Mazmur 25 ayat ke-14. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Jadi Tuhan itu bergaul karib dengan orang yang takut. Takut di sini bukan takut Tuhan hukum saya, bukan. Takut yaitu ada kagum, ada penghormatan kita kepada Dia. Ya, seperti anak takut kepada orang tua, bukan takut mamanya gebukin, bapaknya gebukin terus, bukan. Takut ada segan. Kita tahu itu orang tua harus dihormati. Begitupun utamanya kepada Allah. Kita takut, kita hormat, kagum karena kita tahu siapa itu Allah. Dia maha besar, maha kudus, tetapi Dia begitu mengasihi kita. Jadi Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Perjanjian Dia akan memberitahukan kepada kita. Ya. Nah, renungan pada saat ini, marilah benar-benar ya kita mau bertanya pada diri kita, apa yang dapat aku lakukan untuk mengingatkan diriku sendiri agar berpikir tentang Tuhan dan berbicara kepadanya sesering mungkin sepanjang hari. Jadi berpikir ya, merenungkan, bercakap kepadanya sepanjang hari. Kalau kita melakukan hal ini, maka kita akan lihat benar-benar dalam kehidupan kita ada buah. Engkau adalah sahabatku. Aku memberikan engkau pergi untuk menghasilkan buah. Menghasilkan buah. Pasti kalau kita menghasilkan buah yang manis, orang-orang pasti akan senang pada kita. Bahkan dikatakan musuh pun nanti akan malu kepada kita. Sebab itu mari minta kekuatan Roh Kudus. Hanya Roh Kudus yang dapat memampukan kita untuk kita selalu bercakap dengan Dia. Untuk di dalam kesibukan kita bisa tetap berpikir, merenungkan tentang Dia. Ya, dan kita tahu Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, orang yang kagum, orang yang menyadari keberadaan siapa itu Tuhan, dan perjanjiannya akan diberitahukan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Firman Tuhan saya tidak panjangkan. Ya, nanti 4 rahasia menjadi sahabat, bagaimana menjadi sahabat Allah kita akan bahas pada pelajaran berikutnya. Saya persilahkan jemaat bangkit berdiri. Kita tahu ada Allah, kita sedang di hadirat Allah, di hadapan Allah. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena pada pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, di mana Engkau adalah Allah yang besar, Allah pencipta serba sekalian alam, Allah yang akan menjadi hakim. Tetapi Engkau mau menjadikan kami sahabat-Mu.
Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Terima kasih atas pengorbanan-Mu sehingga kami Engkau menjadikan sahabat-Mu. Terima kasih. Dan sebagai sahabat-Mu, Tuhan, biarlah kami selalu mau bercakap dengan Engkau. Pikiran kami senantiasa memikirkan Engkau. Di dalam apapun juga kami merenungkan firman-Mu. Maka kami dapat melihat setiap hari kami menjalani hari-hari kami. Walaupun ada tantangan, ada masalah, tetapi kami dapat melalui dengan sukacita. Sehingga kehidupan kami ada kesukaan, dari kesukaan menjadi kekuatan kami. Sehingga dalam menghadapi apapun juga, kami dapat keluar sebagai pemenang. Kami mempunyai pengalaman yang indah bersama Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Mampukan kami untuk melakukan firman-Mu, mengampuni dosa dan segala kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Sebagai rasa syukur kami akan memberikan korban syukur, dan juga mungkin ada yang akan mengembalikan milik-Mu. Biar Tuhan jemaat-Mu, Engkau berikan senantiasa roh ketaatan. Terima kasih, bukan kami beri untuk kami diberkati, tetapi kami beri karena kami cinta kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, melalui persembahan Engkau yang kami berikan Tuhan, semua dipakai untuk pelebaran pekerjaan-Mu. Segala kemuliaan hormat hanya bagi-Mu. Ingatkan kepada kami, Engkau sudah menjadikan kami sahabat. Biarlah di dalam kami melewati hari-hari kami tidak lari untuk bercerita kepada orang. Segala keluh kesah kami tidak ceritakan di status kami, tapi kami datang berseru kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih karena Engkau adalah sahabat kami yang sangat mengerti. Terima kasih. Terima kasih. Sepanjang hari Tuhan tolong lindungi kami dan saudara-Mu. Kehidupan kami dan Tuhan tempat kediaman kami Tuhan lindungi dengan bala tentara dari surga. Sebab hanya dalam Tuhan Yesus saja ada keamanan kami. Dan akhirnya biarlah berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penghiburan kekuatan dan Roh Kudus menyertai kami semua mulai saat ini sampai selama-lamanya. Semua jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tetap menjaga protokol kesehatan, jaga jarak ya, dan pun senantiasa cuci tangan yang bersih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Makasih.